Siap? Udah, saudaraku? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya naftah ta'allumana fi hadhihi al-lailah bi qiraati al-basmalah. Bil amsi takallamna an anasir min fadaila as-siyam. Wa kadhalika fi hadzal waqt sanastamir an fadail lisawmi ar-ramadan wa nahtu ila unsur ar-rabi. Kama qala Syekh Sayyid Muhammad Tantawi fi kitabihi kadzalika min al-akhlaqil fadilati allati yajibu an yatahalla biha al-muslim wala siyama wa huwa as-sa'im, yakni madha as-sakha wal-ikthar fi min tilawatil Qur'an. Dan dalam beretika ataupun berakhlak yang mulia tentu sangat dikedepankan ketika kita berada dalam posisi berpuasa. Allati yajibu an yatahalla bil muslim, yang wajib seorang muslim itu untuk melakukannya. Wala siyamma wa huwa sha'im, apalagi ketika dia dalam kondisi berpuasa. Apa yang harus dilakukan dari akhlaknya itu? As-sakha, pemurah, bagel, dede. Nah, itu as-sakha. Ya. Banyak memberi, as-sakha. Apa as-sakha itu? Bagel, dede, banyak memberi. Ya. Wal iktsar min tilawatil Qur'an, ataupun banyak dengan membaca Al-Qur'an. Ya. Kenapa tilawah bukan qiraatul Qur'an? Apa perbedaannya? Ada perbedaannya. Kalau qiraah membaca saja, tetapi kalau tilawah benar-benar dibaca, benar-benar direnungi dan kemudian diamalkan di dalam hati. Tilawah beda. Dan berpahala ketika membacanya. Ini dia. Kemudian apa lagi? Wa min tajbid taubati wa min al-mudawamati al-istighfar. Ataupun dalam kondisi puasa kita harus benar-benar memperbaiki taubat kita. Bukan taubat sambal, tapi taubatan nasuh. Banyak di kita, saya taubat, besoknya melakukan lagi, berarti taubat sambal. Enak kan sambal? Kalau orang lagi metis itu gimana tuh? Lagi ngerujak, gimana? Nah, itu taubat sambal. Tapi taubatan nasuha yang diminta dalam kitab ini, ya, tajdidut taubat, memperbaiki taubat kita. Jadi harus benar taubat kita. Kalau dulu kita sering main-main, ya, tanpa ada waktu yang bermanfaat bagi kita, sekarang waktunya kita gunakan untuk kebermanfaatan kita. Dulu puasanya sambil main karambol, cetak cetok. Sekarang sudah, ya, sambil nunggu apa? Nunggu buka puasa. Udah, sekarang nggak usah. Tajdidut taubat, ya. Ataupun main apa? Kalau zaman dulu
ayah itu main ini, meriam-meriaman itu, tahu kalian? Dari bambu, bedung, gitu kan? Itu di sawah dulu tuh, ya dulu gitu kan. Sekarang apa? Sekarang keren sekarang, ya pakai botol aku, pakai botol aku kan ditaruh apa? Tertarik, waduh lebih parah lagi itu, ya subhanallah. Hati-hati keamanan, ya semuanya ada resikonya pasti, ya. Jadi tajdidul taubah wa minal mudawamati al istighfar, dan kita juga terus dawam untuk beristighfar, ya. Jadi istighfar itu penting. Kalau misalnya sebelum sholat subuh atau pas waktu fajar tiba, sholat fajar, udah gitu apa lagi? Baca istighfar. Karena dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang dia sebelum subuh itu beristighfar, itu sangat disukai oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Banyak yang beristighfar, apalagi di waktu-waktu fajar sebelum apa? Memasuki waktu subuh. Banyak istighfar. Mau berapa kali istighfar? Bismillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus, ya, jawab. Kalau misalnya, saya bisanya cuma 33 kali, dawamkan 33 kali. Nambahlah 41 kali, nambah. Nambah lagi 100, nambah 100, 200, 300, sampai 1000, nambah jika kalian kuat dan mampu. Wa minal ijtihad fil ibadah, dan bersungguh-sungguh di dalam ibadah kita. Jadi ibadah kita tidak asal-asalan. Tadi tajdidut taubah, memperbaiki taubat kita. Bagaimana kita merubah kelakuan kita yang di bulan Ramadan yang kemarin, sekarang oleh kita direview ulang, dievaluasi oleh kita. Oh iya, sekarang tajdidut taubah, ya. Selanjutnya ijtihad fil ibadah. Yang dulu puasa kemudian bisa baca Al-Quran, ataupun bisa mikra, bisa tadarusan itu sampai dengan setengah Al-Quran 15 juz. Sekarang harus hatam 30 juz. Siap? Siap. Ada yang sudah khatam? Banyak? Sudah? Siapa? Ganes? Ganes sudah? Alhamdulillah. Siapa lagi? Iya. Siapa? Sudah. Ya. Oke. Ya. Yang tadinya tidak pernah sholat tahajud, sekarang getol sholat tahajudnya. Yang tidak sholat tahajud, sholat tasbih, getol sekarang sholatnya. Kemudian istighfarnya hanya 33 kali, sekarang naik nambah jadi 100. Lumayan. Terus aja. Ya. Kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Ya. Kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Kalau kata Kiai saya itu, Kiai Zadin Fanani apa? Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Ya. Semakin banyak kamu melakukan, mendawamkan, terus pahalanya kamu yang dapat, bukan orang lain. Ya, terus. Wa khususan fil asr awakhir min Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sekarang kita udah berapa? Malam ke berapa ini? Malam ke 17? 17. Udah 17 Ramadan. Luar biasa. Nuzulul Quran. Seharusnya kita ini memperingati nuzulul Quran. Tapi kita ganti dengan kajian. Tidak apa-apa. Ya. Apa-apa, nanti akan ada event momen yang lain, waktu yang lain. Nanti 10 Ramadan kalian di rumah ya. Kalau bisa kalian
Apa? Itikaf. Di mana? Di musola dan di masjid kalian. Anasa di mana? Ada dekat musola. Apa-apa. Ya. Bawa guling. Ya. Bawa selimut. Tapi jangan bawa guling, bawa selimut udah gitu tidur lagi gitu. Wah, ngapain di situ? Ya kan? Ojan, kamu dekat nggak? Masjid ke musola jauh. Jauh. Di rumah aja berarti. Gitu, ya. Kamu Darto di mana? Dekat. Nah, kalau dekat ya. Terus ya. Abian dekat. Kanas dekat. Lumayan jauh. Oh, di rumah aja ya, gitu. Kamu dekat? Dekat, ya. Kalau bisa, ya, itikaf 10 malam terakhir. Nggak apa-apa, ya, akhi agung. Kalau bisa nih anak-anak yang kelas 5, 4, 5, 6, itikaf di sini, di Masjid Fatih Qalbi, ya, yang dekat rumahnya. Kalau yang jauh jangan. Yang putrinya mau ngasih di sini, nggak apa-apa di sini. Nanti akan kita fasilitasi, ya, di sini. Iya, nggak apa-apa. Ayo, yang di sini juga ada, nggak apa-apa. Ayo enggak, nggak apa-apa di sini, ya. Iya. Masih makan. Nanti juga ini akan kita mintakan ke ustadzah, ke ibu ini, ke ibu Ita itu ya, untuk dakwah, ya, kultum-kultum itu, ya. Bukan hanya 10 malam terakhir dengan ibadah saja, tetapi dakwah pun kita perlu, ya. Dengan apa yang kalian miliki, dari public speaking kalian, dari ceramah kalian yang kalian bisa, ayo, ya, tunjukkan di masyarakat. Karena kita bagian daripada masyarakat yang akan memberikan inzar, nasihat, ya, dan lain sebagainya tentang keagamaan. Kita lanjut. Wa min al-ishtighal bil ilmi an-nafi. Nah, kemudian dengan menuntut ilmu juga, dengan ilmu yang bermanfaat. Disibukkan dengan ilmu yang bermanfaat. Kalau di luar, ya, di luar itu waktu saya dulu setelah pulang perpulangan dari Gontor, itu saya cari lagi pesantren kilat pasaran, tapi adanya di kobong-kobong apa? Salafi. Ya, kita ngaji lagi Fathul Mu'in, Fathul Qorib, gitu ya, Iqul Tawi, itu terus lagi sama kita, ikut kita gitu kan, ya. Kalau bisa ikut di pasaran, di pesantren, di mana kajian pasaran, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Istighfar bil ilm, ataupun mengikuti majlis-majlis zikir di Masjid Agung misalnya, ada kegiatan tausiah dari para kiai yang dijadwalkan oleh ketua DKM, ikut mendengarkan sebelum takjil biasanya, ataupun setelah sholat apa taraweh, ikuti. Ataupun ada pengajian-pengajian ataupun apa segala macam event-event yang lainnya, ikuti oleh kalian. Ini bagian daripada al-ishtighalu bil ilmi an-nafi'i. Ruwiya al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair, ay bi fi'lil khair, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baiknya manusia dalam kebaikan, dalam melakukan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan sebaik-baiknya perbuatan yang beliau lakukan itu pada bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril datang, sayyidina Jibril datang untuk apa? Bertemu dengan beliau. Wa kana Jibril yalqahu kullu lailatin fi Ramadan, dan Jibril menemui beliau untuk memberikan wahyu itu pada malam di bulan Ramadan.
hatta yang salikha, ataupun yang tahiyat sampai dengan selesai. Wa'radu alaihim nabi. Jadi nabi itu didatangi oleh malaikat Jibril untuk apa? Untuk sering di tajaddud. Apa tajaddud itu? Diperbaiki lagi, simaah lagi bacaan Al-Qur'annya terus, ya. Dan lebih intensnya itu pada waktu apa? Pada waktu di malam Lailat, di malam bulan Ramadan ini, ya, sampai dengan selesai Al-Quran itu. Wa fi riwayatin fayudarisul Quran, dan beliau juga mempelajari Al-Quran. Ay yaqra'u Jibril awalan wa rasul yasma'. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW belajar tentang Al-Quran juga kepada siapa? Kepada malaikat Jibril, Sayyidina Jibril. Ketika itu malaikat Jibril menyampaikan dulu ayat per ayat. Selanjutnya Rasul pun mendengarkan. Summa yaskutu Jibril wa Rasul yaqra'annya. Kemudian malaikat Jibril diam dan Nabi pun apa? Membacanya. Faidalaqil Jibril kana ajr bil khair min ar-riyah al-mursalah. Kana ajr bil khair. Jadi ketika itu benar-benar Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril itu dengan sebaik-baiknya waktu dan kesempatan yang ada, tidak disia-siakan, tidak dihambur-hamburkan, ya. Wal khulasa, kesimpulannya adalah anna syahr Ramadan huwa syahrul khair was sabr wal baqa, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan kebaikan, bulan kesabaran, dan bulan keberkahan. Wajib ayyaghtanimahu al-muslim fi tahdibi ruhihi. Maka wajib bagi seorang muslim untuk benar-benar mengambil manfaat dari pembelajaran di bulan Ramadan. Ruhiyan wa tathhir qalbihi, dan mensucikan hatinya, wa ta'dhimu nafsihi, dan memperbaiki jiwanya. Ini dia, ya. Oke, baik. Sementara itu saja dulu, karena nanti akan ada pertemuan kajian dengan para asatid, ya. Makanya kita cukupkan terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Syukran. Nahtati bilhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.